Halo semua, oke bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Babe mau ngajak kalian jalan-jalan. Mau kemana kita? Nanti ikutin Babe terus ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa pakai masker. Nah, sama ini topi, karena sekarang lagi panas. Oke? Yuk, let's go! Oke, nah sekarang Babe sudah ada di Taman Menteng Bintaro. Nah sekarang kita mau lihat-lihat ya, gimana sih situasi si Taman Menteng ini. Biasanya ini kalau hari Minggu gini, banyak banget keluarga-keluarga yang ngumpul di sini, di Taman Menteng. Ada juga anak-anak remaja seperti kalian. Ada juga anak-anak yang sering jalan-jalan di sini. Pokoknya mulai dari kumpul-kumpul keluarga, sahabat, atau kegiatan-kegiatan yang lain, ini banyak banget dilakukan di lapangan Menteng kalau hari Minggu gini. Sekarang kita lihat ya. Kalian mau lihat gimana sekarang situasi lapangan Menteng? Ini dia. Oke, nanti kita lihat ya. Check it out. Oke, ini seperti yang sudah kalian lihat, ternyata Taman Menteng itu sepi banget ya. Bukan cuma sepi, emang nggak ada orang. Nggak ada yang bisa masuk ke sini karena dilarang sama petugasnya. Di sana ada petugas yang menjaga pintu masuk dan situ emang kita nggak boleh masuk. Nah ini kalau biasanya hari Minggu kan kita udah tahu ya, rame banget apalagi di perosotan ini nih. Wah ini tuh anak-anak naik turun berebutan ya, garang dorong-dorongan di sini banyak banget. Tapi sekarang emang sepi banget karena kenapa? Nanti akan kita bahas hari ini hanya di pelajaran sosial. Sekarang kita akan kembali ke Sabin. Oke, sekarang kita sudah kembali lagi di Sabin, Sekolah Alam Bintaro. Lihat nih, nggak kalah hijaunya kan Sabin sama Taman Menteng. Nah, tadi kan Babe udah ajak kalian menuju ke Taman Menteng. Terus kalian sudah melihat ada satu situasi di mana nggak ada orang di sana. Hanya ada daun, pohon, kemudian ranting, ayunan, perosotan. Nah, sekarang Babe mau nanya. Pertanyaan untuk kalian adalah, kenapa sampai ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan Taman Menteng sampai bisa menjadi seperti tadi? Nggak ada orangnya. Coba silakan kalian jawab. Five minutes later. Ya, tepat sekali jawaban kalian. Ini karena adanya pandemi COVID-19. Ya, tepat sekali ya. Ini terjadi karena banyak warga yang waspada dengan virus COVID-19 dan adanya larangan dari pemerintah untuk tidak berkumpul di keramaian dengan diterapkannya PSBB atau apa? Pembatasan sosial berskala besar. Nah, semua itu dilakukan pemerintah agar menjaga kesehatan dan keselamatan setiap warga Indonesia, termasuk kamu dan keluarga kamu agar tidak terjangkit virus COVID-19. Oke, kita sekarang udah masuk ke dalam ya, ke lebih dalam lagi Sabin. Kita udah bisa buka. Bentar Babe buka maskernya dulu. Nanti kita akan menuju ke aula. Oke, sampai ketemu lagi di aula. Oke, sekarang Babe sudah ada di aula Sabin. Nah, insya Allah nanti kalau pandemi sudah selesai, sudah berakhir, kita akan ketemu di aula Sekolah Alam Bintaro. Nah, tadi kan kita sudah jalan-jalan menuju ke Taman Menteng ya, dan kita sudah lihat di sana memang sama sekali nggak ada orang. Yang ada hanya sebelah kanannya itu, yang sebelah kanan, sebelah kiri
yang jalan raya di mana mobil sama motor lalu lalang di situ, tapi nggak ada orang. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, kira-kira situasi seperti ini hanya ada di Indonesia atau semua negara mengalami? Oke, ada yang bisa jawab? Sekarang mari kita lihat ya, gimana situasi setelah dan sebelum ada pandemi di negara-negara lain dan juga di kota-kota yang ada di Indonesia. Oke, check it out. Nah, ternyata sama aja ya, nggak di luar negeri, nggak di dalam negeri, nggak di Bintaro, nggak di Jakarta, nggak di Jogja, sama semuanya. Semuanya terkena dampak COVID-19. Nah, sebenarnya sih bagaimana sebenarnya tentang penyebaran virus corona ini? Yuk, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Nanti kalian bisa belajar dari video yang akan Babe tampilkan berikut ini yang diambil dari channel lain. Nanti nama channelnya Babe tulis di bawah. Nanti kalian juga bisa menonton berita-berita lain di channel tersebut. Untuk itu, sekarang Babe akan ajak kamu untuk melihat bagaimana sih tentang penyebaran virus corona. Check it out! Terima kasih.
Kesehatan Anda menjadi prioritas kami. Itu adalah kalimat yang menjadi komitmen dan juga menunjukkan bagaimana upaya yang telah dilakukan secara maksimal oleh para tenaga medis dalam merawat pasien yang memang terjangkit virus corona. Maka kita sebagai masyarakat, termasuk Anda pemirsa, bantulah tenaga medis dengan tetap berada di rumah dan juga mempraktekkan social distancing ataupun menjaga jarak satu dengan yang lainnya, karena itulah yang bisa membuat kita mencegah ataupun memutus rantai dan juga bisa meminimalisir penyebaran virus corona. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan bawa Anda juga untuk melihat penyebaran dari wabah virus corona. Ini merupakan data yang terbaru, di mana pada hari ini juga juru bicara pemerintah Ahmad Yuryanto sudah menyampaikan informasi terakhir. Ini ada di dunia 307.341 pasien positif terjangkit terinfeksi virus corona. 92.383 pasien berhasil sembuh, sementara itu 13.049 pasien meninggal. Data hingga saat ini di berbagai negara tentunya. Kita juga akan lihat, ini kita sempat sampaikan kemarin bahwa ada 3 penderita di Sulawesi Tengah, tapi kami ralat hari ini, kami koreksi, yang betul adalah di Sulawesi Tenggara. Kita lihat bagaimana penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Sulawesi Utara, kemudian juga 3 orang di Sulawesi Tenggara. Selanjutnya juga ini adalah jumlah pasien di Pulau Jawa. DKI ini yang paling berat tentunya ataupun paling besar 307, sementara di Jawa Tengah ada 15 orang, di Jawa Timur ada 41 pasien, sementara 47 orang di Banten, Jawa Barat 59 orang, sementara di daerah istimewa Yogyakarta ada 5 dan juga Bali ada 3 orang terinfeksi corona. Di DKI Jakarta juga jumlah kematiannya paling tinggi di antara kota-kota di Pulau Jawa. Sementara itu kita lihat juga bagaimana penyebaran kasus COVID-19 di Kalimantan. 2 orang pasien dari Kalimantan Barat, kemudian 9 orang di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah 2 orang dan juga Kalimantan Selatan 2 orang. Selanjutnya si Pulau Sumatera, 2 orang pasien di Sumatera Utara, 1 meninggal, sementara itu 1 pasien di Riau, 4 di Kepulauan Riau, dan 1 pasien di Lampung. Inilah dia kasus COVID-19 totalnya hingga saat ini, hingga tepatnya Minggu sore, di mana jubir pemerintah Bapak Ahmad Yuryanto sudah memberikan informasi ataupun pengumuman terbaru. 514 kasus sudah terjadi di Indonesia, 29 berhasil sembuh, sementara 48 pasien meninggal dunia. Baik, Prof. David, ini kita sudah melihat data-datanya, betul kan? Tadi kita juga sudah mendapatkan pertanyaan penelpon. Mungkin juga bisa dijawab. Ada satu pertanyaan yang tersisa. Kenapa sih kemudian tadi ditanyakan oleh salah satu penelpon dari Tuban, serasanya kok begitu tiba di Indonesia, virus corona ini menyebar begitu cepat? Apakah memang ada faktor cuaca atau faktor lain-lainnya, Prof? Terima kasih. Sebetulnya memang beberapa faktor yang menyebabkan cepatnya transmisi tersebut, ya bukan karena cuaca, tetapi justru kontak. Ya, kontak, dan pada saat itu memang belum diketahui atau belum ada kesepakatan harus social distancing. Tadi sudah disampaikan oleh Profesor Tabrani bahwa memang jarak sangat penting, karena kita lihat kalau seseorang batuk misalnya ya, atau bersin, nah yang keluar dari pernapasannya itu adalah butiran-butiran air yang dia bertahan cukup lama dan itu terhirup. Nah, makin banyak jumlah virus yang terhirup, maka tentunya penyakitnya lebih banyak, berarti lebih banyak virus yang masuk. Nah, itu yang pertama. Dan kedua juga kontak yang lain ya, misalnya kalau kita memegang sesuatu lalu tidak sadar kita memegang bagian wajah kita ya, yang mengandung mukosa, selaput lendir, itu juga bisa menyebabkan penularan, tetapi memang lebih intens ya kalau melalui udara ataupun ya partikel-partikel yang terhirup tadi. Iya, Prof. David, ini juga WHO baru saja mengeluarkan hasil penelitiannya di awal pekan bahwa kabarnya memang virus corona ini survive in airborne, bisa bertahan di udara dalam jangka waktu yang cukup lama, begitu mungkin bisa dijelaskan? Nah ini jadi bukan, itu dapat diartikan
bahwa virus itu memang bertahan setelah seseorang batuk. Ya. Kan terutama kalau kelembaban tinggi dan berat jenis dari virus ini ringan, sehingga dia tidak serta-merta tertarik gravitasi bumi ke bawah, tapi dia bisa melayang. Nah, kalau jarak dekat itu lebih banyak terhirup. Jadi begitu. Bisa mengambang virus itu, virus melayang? Mengambangnya sih dia pelan-pelan akan turun, tetapi ada aliran ada proses udara, terlebih dahulu, begitu kan? Begitu. Kemudian orang yang ada di dekat situ bisa langsung menghirup? Terutama kalau jarak dekat ya. Baik. Dan indoors yang dikatakan ya, kalau sirkulasi AC dalam ruang tertutup itu memang kita tidak tahu bahwa. Tapi virus itu dari droplet itu tadi? Iya, droplet. Oke, jadi ketika droplet tersembur, tidak langsung serta-merta tertarik ke bawah, tapi melayang-melayang dulu, dan itu bisa kemudian dihirup oleh siapapun yang ada di posisi begitu, proses tetap ini juga ya? Baik. Itu perlunya jaga jarak. Baik, ya. Itu juga yang tadi sempat ditanyakan oleh salah satu penelpon kita, bahwa memang harus mempertanyakan soal penyebaran gitu. Jadi bukan karena cuaca, bukan apa, tapi karena memang kontak satu sama lain. Ya, tapi saya ingin sampaikan juga pada penelpon tadi dari Tuban bahwa di Indonesia sebetulnya belum banyak itu. Karena hari ini satu hari di Amerika itu 2.693 kasus baru. Di Spanyol 3.000 lebih. Di Iran 1.000 lebih. Kita hari ini nambahnya 60-an. 64, betul. Ya, jadi tidak sebanyak yang seperti yang Anda pikir, wah luar biasa, tetapi hati-hati. Jangan anggap enteng. Karena kita belum mencapai puncaknya ini. Karena itu kan nanti Prof. David akan menjelaskan. Karena kalau orang sudah banyak kena, kemudian tidak sakit, tapi daya tahan tubuhnya, tentara dalam badannya disebut imun sistemnya berkembang, nah itulah mulai agak menurun sebarannya. Nanti Prof. David yang ngerti itu soal patofisiologinya itu. Iya. Prof, itu memang salah satu perhitungannya adalah puncaknya di bulan April, bulan Ramadan begitu? April, Mei? Kita nggak boleh bilang begitu ya, tapi kalau saya lihat ini usaha dari pemerintah dan juga dibantu dengan berbagai pihak, ini sangat intensif. Dan kalau nanti upaya untuk menjarakkan jadi social distancing, kemudian pakai masker dan dikurangi kontak ya, bersentuhan, saya kira ini akan lebih cepat turun dibandingkan yang negara-negara lain yang sudah mengalami. Ya, kita akan mendapat ini kan pada giliran hampir akhir. Jadi pengalaman yang dialami oleh negara lain itu kiranya sudah menjadi pelajaran buat kita, dan tentunya secara sosial dan epidemiologi mudah-mudahan tidak meningkat terus, karena kemarin dan hari ini kan sedikit lebih turun ya. Kemarin 80, hari ini 60. Mudah-mudahan flat terus dan lebih turun. Baik. Novel coronavirus (nCoV) atau biasa disebut dengan virus corona memiliki bentuk bulat, berdiameter sekitar 100 hingga 120 nanometer. Virus ini dapat menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Virus corona telah dideklarasikan WHO sebagai penyakit menular dan berbahaya. Untuk itu, pencegahan sejak dini sangat dibutuhkan. Air liur bisa menempel di berbagai tempat, seperti tangan, gagang pintu, hingga peralatan elektronik. Dan jika Anda menyentuh sesuatu, lalu Anda memegang wajah, mengucek mata, atau memegang wajah orang lain, bisa jadi semuanya akan terjangkit. Dan saat Anda bertemu seseorang yang terlihat batuk, bersin, atau sakit, disarankan agar Anda menjaga jarak. Selain itu, penggunaan masker dinilai cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus ini. Saat digunakan, jangan sentuh bagian depan masker. Masker hanya dapat digunakan dalam 1 hari dan segeralah membuangnya. Karena penggunaan masker yang terlalu lama dapat memicu bakteri terus berkembang. Virus corona dapat menempel pada suatu objek selama 24 jam. Untuk membersihkan, Anda dapat mencucinya dengan sabun. Untuk langkah mencuci tangan, Anda harus mencuci secara menyeluruh dengan sabun. Dimulai dari punggung tangan, sela-sela jari, hingga bawah kuku, kurang lebih selama 20 detik. Selain itu, untuk menghindari terjangkit virus corona, jangan berbagi makanan atau minuman dalam satu tempat. Untuk itu,
Jangan lupa melakukan olahraga secara teratur agar imun tubuh semakin kuat untuk menghadapi virus. Ketika berbagai cara penularan infeksi virus corona telah diketahui, maka segera lakukan pencegahan dengan memeriksakan diri ke dokter. Oke, setelah menonton video tadi, diharapkan kita semakin mengerti tentang COVID-19 ini, serta yang paling penting adalah kita harus menjaga diri kita agar tidak terjangkit oleh virus COVID-19 ini dengan cara, menurut Babe ini yang paling penting nomor satu adalah kita berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah sebenarnya yang harus kita lakukan yang pertama, ya. Jangan panik, nggak usah ribut segala macam. Tapi yang pertama kita minta sama Allah, karena kan yang punya COVID ini kan Allah. Itu kan makhluknya Allah juga, sama seperti kita makhluknya Allah. Ya Allah, angkatlah COVID-19 ini dari muka bumi ini, oke? Maksudnya angkatlah itu, maksudnya hilangkanlah dari muka bumi ini, agar kami bisa melakukan aktivitas seperti yang harus kita lakukan. Anak-anak SMP Sekolah Al Bintaro kan yang harus dilakukan sebenarnya ekspedisi, eksplorasi, survival, terus traveling, banyak banget dari SM1, SM2, SM3, itu banyak banget. Dan karena ada pandemi ini kita nggak bisa melakukan itu, makanya kita minta aja sama Allah yang punya makhluk, oke? Ya Allah, semoga hilangkanlah corona dari muka bumi ini. Ya, jangan lupa juga doakan saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke, dari Asia, Eropa, Amerika, Australia yang sudah positif terkena COVID-19 ini agar segera sembuh, oke? Dan juga buat kita yang belum terkena, semoga tidak terkena dan si virus corona ini cepat-cepat hilang dari muka bumi ini. Itu yang tadi yang Babi bilang, agar kita bisa melakukan aktivitas sesuai yang memang harus kita lakukan, ya. Dan yang kedua adalah tentunya kita harus mengikuti anjuran oleh pemerintah, yaitu menjaga diri kita, ya, terutama untuk tidak berkumpul di tempat-tempat keramaian, oke? Nggak usah pecicilan ke tempat-tempat keramaian. Kalau tempat-tempat yang sepi, kamu masih bisa melakukan aktivitas di sana, kayak misalnya kalau datang ke Sabin kan masih sepi, gitu. Tapi jangan sampai kamu berkumpul. Tadi malam Babe dari Ciledug, terus ke Bintaro, astagfirullah, itu lihat banyak banget angkringan, kemudian kafe-kafe dibuka, dan orang pada duduk di situ, dan orangnya bukan cuma satu. Itu pada dempet-dempetan gitu kan, mungkin teman atau keluarga, tapi kan kita nggak tahu siapa di antara orang-orang yang ada itu, siapa, who knows kan, mereka membawa virus. Dan kalau data yang kita lihat tadi kan itu kan masih lama banget ya, dari bulan Maret. Nah, sementara hari ini kita lihat bagaimana, ini hari Minggu ya, Babe rekam video ini hari Minggu, dan besoknya hari Senin. Kita lihat hari Minggu ini gimana sih data tentang COVID-19 ini, apakah sudah semakin menurun atau malah makin banyak. Kita lihat perbandingannya dari video yang kita tonton di bulan Maret. Coba kita lihat ya perbandingannya. Hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 20.504 spesimen, sehingga total spesimen yang kita periksa adalah 1.221.518. Kasus positif yang konfirmasi positif yang kita temukan sebanyak 1.639, sehingga totalnya menjadi 86.521 spesimen. Kalau kita lihat sebarannya, maka DKI Jakarta hari ini melaporkan kasus baru sebanyak 313 dan sembuh 326. Jawa Tengah melaporkan kasus baru 300 dan sembuh 420. Jawa Timur hari ini melaporkan kasus baru 275 dan melaporkan sembuh 474. Sulawesi Selatan hari ini melaporkan 158 kasus baru dan 519 sembuh. Kalimantan Selatan 109 kasus baru, 30 sembuh. Kalimantan Tengah 75 kasus baru, 74 sembuh. Bali 55 kasus baru dan 119 sembuh. Saudara-saudara, provinsi yang melaporkan penambahan kasus di bawah 10 ada 15 provinsi. Dan 5 provinsi melaporkan tidak ada penambahan kasus baru sama sekali, di antaranya adalah Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
Kasus sembuh yang kita laporkan hari ini adalah 2.133, sehingga total sembuh menjadi 45.401. Meninggal 127 orang sehingga total menjadi 4.143. 464 kabupaten kota yang sudah terdampak di 34 provinsi, dan kita masih melakukan pengawasan terhadap kasus suspek sebanyak 37.505 orang. Saudara-saudara, mari pahami bahwa proses penularan masih terus terjadi. Oleh karena itu, patuhi protokol kesehatan, patuhi. Gunakan masker, jaga jarak, dan kemudian cuci tangan dengan menggunakan sabun. Nah, innalillahi Kang, ternyata makin banyak. So, itulah kenapa kita tidak boleh berkumpul di tempat-tempat keramaian. Jaga jarak ya, jaga jarak, jangan berkumpul banyak-banyak dengan banyak orang. Udah, kita ikuti anjuran pemerintah, itu aja. Oke, selanjutnya setelah ini kalian silahkan siap-siap ambil buku catatan IPS kamu, buku khusus IPS, karena Babe akan mengirimkan beberapa pertanyaan yang akan kamu diskusikan bersama keluarga. Nah, Babe kasih pilihan ya untuk Bro and Sis yang sekarang sedang ada di rumah mengikuti pembelajaran online IPS sosial. Untuk kalian, ini yang pertama, kalian bisa diskusi bersama keluarga untuk menjawab pertanyaan yang akan Babe berikan. Yang kedua, kamu bisa, kalau misalnya keluarga kamu lagi sibuk nih, lagi punya aktivitas masing-masing, kemudian orang tua memang lagi punya pekerjaan, lagi sibuk, lagi nggak bisa diganggu, ya kamu punya opsi kedua. Kamu telepon teman-teman kamu sesama teman-teman sekelas untuk diskusi, menjawab pertanyaan dari Babe. Nomor 1 gimana sih? Menurut kamu gimana? Jadi kamu bisa bertukar pendapat, bisa bertukar ide gitu kan ya, bisa kerjasama. Dan yang ketiga, kalau misalnya nomor 1 lagi sibuk, nomor 2 emang temen kamu emang lagi pingin ngerjain sendiri, aku mau nggak? Ya aku pingin ngerjain sendiri, atau aku mau ngerjain sama orang tua aku. Ya udah, kamu punya pilihan ketiga, yaitu mengerjakan sendiri. Oke? Pertama, bisa ajak keluarga. Yang kedua, bisa ajak teman kamu. Yang ketiga, bisa kerjakan sendiri. So, kamu punya fleksibilitas untuk mengerjakan dengan 3 pilihan ini. Dan cara mengumpulkannya juga ada 3 cara. Pertama, kamu silakan memberikan jawaban di format Word yang sudah Babe berikan. Kemudian kamu bisa mengirim ke WhatsApp Babe dalam bentuk format Word atau PDF. Oke? Yang kedua, kamu bisa menjawabnya di buku catatan kamu. Tapi ingat ya, kamu wajib menulis pertanyaannya agar ketika kamu UTS, kamu nggak uring-uringan nih, waduh gimana nih, ini pertanyaannya apa ya? Jadi kamu bisa menulis pertanyaan dan jawabannya di bawah. Setelah itu difoto, cikrik, dan kirim ke Babe. Dan pastikan kamu tidak menggunakan pensil ya, Bro and Sis. Kamu please gunakan tinta warna hitam, pulpen tinta warna hitam. Karena kenapa? Karena banyak yang Babe temukan sebelum-sebelumnya, ketika menulis dengan pensil itu ketika pakai flash itu kayak ada cahaya gitu loh, dan kadang-kadang kurang jelas. Jadi Babe nggak bisa membaca dengan jelas. Ini maksudnya apa sih tulisannya gitu? Katanya apa sih? Kalimatnya gimana sih nih? Gitu ya. Dan tulisannya please yang rapi, pelan-pelan aja, rapi. Terus yang ketiga adalah kalian bisa menulis lewat WhatsApp, oke? Mengirimkan tulisnya lewat WhatsApp, tapi tetap kamu menulis pertanyaan di buku catatan agar kamu bisa lebih mudah ketika kamu nanti ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Biar kamu nggak bingung nih nyari data-data kamu. Aduh, di mana nih? Soalnya di mana? Oke? Nah, itu dia. Oke, terima kasih. Untuk saat ini kita stop dulu penjelasan segala macam terkait dengan pembelajaran sosial hari ini, karena kalian akan siap-siap untuk mengerjakan worksheet yang akan Babe kirimkan di bawah ini. Oke, so bye for now.